Bayangkan jika kamu terjebak di gurun tanpa setetes pun air. Dalam 3 detik pertama ini, ketahuilah bahwa tanpa air, tubuhmu akan mulai menghancurkan dirinya sendiri demi bertahan hidup. Halo, saya Dr. Kaibot, pemandu futuristik Anda dalam perjalanan mikroskopis yang mendebarkan ini. Hari ini, kita akan masuk ke dalam tubuh Alex untuk menyaksikan apa yang terjadi jika ia tidak minum air selama 3 hari penuh. Ini bukan sekedar rasa haus biasa, ini adalah alarm darurat biologis. Mari kita aktifkan mode eksplorasi dan bersiaplah melihat kenyataan yang mengejutkan di balik setiap tegukan air yang sering kita abaikan. Kita mulai di markas besar, yaitu otak Alex. Dr. Kaibot sekarang berada di ruang kendali utama yang biasanya penuh dengan aktivitas elektrik yang cerah. Namun, lihatlah sekeliling. Suasananya mulai redup karena Alex baru saja melewati 12 jam tanpa cairan. Air adalah komponen utama yang menjaga volume darah dan tekanan di sini. Tanpa pasokan baru, sistem peringatan mulai menyala di hipotalamus, memerintahkan tubuh untuk menghemat setiap tetes yang tersisa. Ini adalah awal dari perjuangan panjang. Dr. Kaibot memeriksa grafik hidrasi yang terus menurun drastis, memberikan kesan tegang seperti di dalam kapal selam yang hampir kehabisan oksigen. Memasuki 24 jam pertama, kita turun ke area mulut dan tenggorokan. Dr. Kaibot melihat pemandangan yang menyedihkan. Kelenjar ludah berhenti berproduksi. Lidah Alex mulai terasa seperti amplas, dan tenggorokannya tampak seperti gurun pasir yang pecah-pecah. Tanpa air ludah, bakteri mulai berpesta, menyebabkan bau mulut yang menyengat karena tidak ada cairan yang membilasnya. Alex mulai merasa pusing, sebuah tanda bahwa volume darahnya mulai menyusut, membuat jantung harus memompa lebih cepat. Dr. Kaibot mencoba menyentuh kehilangan kelembabannya yang berharga. Sekarang kita berada di pabrik penyaringan tubuh, ginjal. Dr. Kaibot mendeteksi kepanikan di sini. Ginjal adalah organ pertama yang merasakan krisis air yang sesungguhnya. Mereka berusaha keras menyaring limbah, tetapi tanpa air yang cukup, urin yang dihasilkan menjadi sangat pekat, berwarna kuning gelap, dan berbau tajam. Lihatlah sensor Dr. Kaibot yang berkedip merah. Konsentrasi racun meningkat. Ginjal mulai menahan air dengan sangat agresif, menyebabkan tekanan pada sel-sel ginjal itu sendiri. Ini adalah mekanisme pertahanan terakhir, sebelum kerusakan permanen mulai mengancam sistem pembuangan limbah utama tubuh Alex. Hari kedua dimulai, dan kondisi Alex semakin memburuk. Dr. Kaibot terbang menuju permukaan kulit yang kini kehilangan elastisitasnya. Jika Anda mencubit kulitnya sekarang, ia tidak akan kembali ke posisi semula dengan cepat. Sebuah fenomena yang disebut penurunan turgor kulit. Di dalam pembuluh darah, darah menjadi lebih kental, menyerupai sirup daripada air. Jantung Alex berdegup kencang, bekerja 2 kali lebih keras untuk mengalirkan darah yang pekat ini ke seluruh organ vital. Dr. Kaibot merekam suara detak jantung yang berat dan tidak teratur, menciptakan suasana survival yang semakin mencekam di dalam koridor pembuluh darah yang menyempit. Kembali ke otak pada jam ke-48, Dr. Kaibot menemukan sesuatu yang mengerikan. Otak Alex secara fisik mulai menyusut. Karena kekurangan air, jaringan otak menarik diri dari tengkorak, menyebabkan sakit kepala yang luar biasa hebat. Alex sekarang mengalami kesulitan fokus yang parah. Tugas sederhana seperti menghitung menjadi mustahil. Dr. Kaibot mencoba berkomunikasi dengan neuron yang mulai melambat transmisinya. Emosi Alex menjadi tidak stabil. Ia mudah marah dan bingung. Ini adalah tanda bahwa sistem saraf pusat sedang berada di bawah tekanan ekstrim yang bisa berujung pada kerusakan saraf permanen jika tidak segera diatasi. Memasuki hari ketiga, kita berada di ambang bencana. Dr. Kaibot mendapati Alex mulai berhalusinasi. Otaknya yang kekurangan cairan mulai salah mengartikan sinyal, menciptakan bayangan dan suara yang tidak nyata. Di dunia luar, Alex mungkin melihat air di mana-mana, meskipun ia berada di kamar yang kering. Dr. Kaibot mengamati bagaimana sistem navigasi internal Alex benar-benar rusak. Tubuhnya kini berada dalam mode mati perlahan untuk memprioritaskan organ yang paling penting saja, yaitu jantung dan otak. Seluruh energi dialihkan, membuat tangan dan kaki Alex terasa dingin dan lemas tak bertenaga. Bahaya sesungguhnya terjadi di tingkat sel. Dr. Kaibot memperbesar tampilan ke sel-sel otot Alex yang mulai pecah karena ketidakseimbangan elektrolit.
Tanpa air untuk menyeimbangkan garam di luar sel, cairan di dalam sel ditarik keluar hingga sel tersebut mengerut dan mati. Alex mengalami kram hebat yang tak tertahankan. Ginjalnya kini hampir berhenti berfungsi sepenuhnya, membiarkan racun menumpuk di aliran darah. Dr. Caillebotte mengirimkan sinyal darurat melalui sistem hologramnya. Jika Alex tidak mendapatkan bantuan medis atau air dalam beberapa jam ke depan, organ-organnya akan mengalami kegagalan sistemik yang fatal. Klimaks dari perjalanan ini terjadi ketika seluruh sistem tubuh Alex mulai memberikan tanda menyerah. Dr. Caillebotte melihat layar status kesehatan Alex yang menyala merah dengan teks Critical Failure. Suhu tubuh Alex melonjak karena ia tidak bisa lagi berkeringat untuk mendinginkan diri. Tanpa intervensi, dehidrasi tingkat ini akan menyebabkan koma. Namun, untungnya, ini adalah skenario simulasi edukasi. Dr. Caillebotte bersiap untuk proses pemulihan. Bayangkan betapa berharganya satu gelas air putih di saat-saat seperti ini. Air bukan sekadar minuman, ia adalah bahan bakar kehidupan yang menghubungkan setiap proses biologis dalam diri kita. Sekarang, mari kita lihat keajaiban hidrasi. Seseorang memberikan air kepada Alex. Dr. Caillebotte menyaksikan gelombang air pertama masuk ke sistem. Perhatikan bagaimana jaringan yang kering mulai menyerap cairan itu seperti spons yang haus. Darah mulai mengencar, detak jantung melambat menjadi normal, dan ginjal kembali bekerja membuang racun. Namun Dr. Caillebotte memperingatkan, jangan minum terlalu banyak sekaligus setelah dehidrasi berat. Minumlah sedikit demi sedikit atau gunakan cairan elektrolit agar sel tidak kadet. Visualisasi pemulihan ini menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan tubuh manusia untuk bangkit kembali jika diberikan nutrisi yang tepat. Dr. Caillebotte ingin memberikan tips penting untuk kalian. Hidrasi yang benar bukan tentang minum 8 gelas sekaligus di malam hari. Minumlah secara konsisten sepanjang hari. Perhatikan warna urin kalian. Jika kuning pucat, kalian aman. Jangan tunggu sampai haus, karena rasa haus adalah tanda bahwa tubuhmu sudah mulai dehidrasi. Air mineral adalah pilihan terbaik, tetapi buah-buahan seperti semangka juga sangat membantu. Dr. Caillebotte menunjukkan infografis futuristik tentang jadwal minum air yang ideal agar organ-organ kalian tetap bahagia dan bekerja optimal seperti mesin yang baru diminyaki. Perjalanan kita di dalam tubuh Alex berakhir di sini. Saya, Dr. Caillebotte, berterima kasih telah mengikuti petualangan survival ini. Ingatlah, air adalah cinta untuk organ tubuhmu. Jangan biarkan ginjalmu panik atau otakmu menyusut. Jika kalian menyukai perjalanan edukasi sinematik ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, berikan like, dan tulis di kolom komentar berapa gelas air yang sudah kamu minum hari ini. Bagikan video ini kepada temanmu yang sering lupa minum air. Sampai jumpa di penjelajahan medis berikutnya, tetap terhidrasi, tetap sehat.